Dan kalaupun terjemahannya di Matius 5 ayat 20, bisa saja ini dugaan saya. Dugaan. Ini keagamaanmu ini terjemahannya bukan itu sebenarnya, tetapi Nah, apa? kebenaranmu. Kok Bapak bisa mengasumsikan bahwa terjemahan Matius 5 ayat 20 itu salah? Sehingga keberagamaan Bapak terjemahkan menjadi kebenaran. Iya. Loh. Karena lanjutannya kan tidak lebih benar. Iya. Kan ada Kan dua tidak diksi yang berbeda. Ada dua diksi yang berbeda. Yang pertama adalah benar dan Keagamaan. yang pertama adalah keberagamaan, lalu yang kedua adalah kebenaran. Lebih benar. Lebih benar, iya. Iya. Kok bisa, Nah, Pak? makanya saya bilang, ya bisa karena gini. Di dalam Karena original teksnya tidak seperti itu loh, Pak. Bapak harus akui bahwa apa yang Bapak sampaikan ini bukan berdasarkan kompetensi Bapak di bidang Alkitab, akan tetapi berdasarkan hanya sekedar asumsi, hanya sekedar dugaan belaka. Terserah, tapi saya coba menggiring opini seperti ini, Mas Nandar. Karena di kelanjutannya setelah hidup keagamaanmu, ada diksi yang mengatakan lebih benar. Sama itu dengan gini, baik, lebih baik, terbaik. Berarti Bapak tidak mempunyai dasar ketika Bapak menerjemahkan keberagamaan menjadi kebenaran. Itu atas itu dasar hanya apa? Satu frasa itu. Ya, saya hanya satu frasa itu dan satu frasa itu Bapak ganti keberagamaan menjadi kebenaran atas asumsi Bapak sendiri, betul? Iya, betul. Karena sekarang pertanyaan saya Pak, mumpung saya ingat, sejak kapan kebenaran itu dibangun oleh asumsi? Bapak baca lagi. Apabila keberagamaanmu tidak lebih benar daripada keberagamaan orang-orang Yahudi. Nah, kalau misalnya diganti dengan kata kebenaran, coba bayangkan ya, saya ganti dengan kata kebenaran. Apabila kebenaranmu tidak lebih baik dari kebenaran orang-orang Yahudi, loh, kok bisa begini ya? Tapi di situ begini, apabila keberagamaanmu tidak lebih benar daripada keberagamaan orang Yahudi. Kalau Bapak konsisten, keberagamaan harusnya diterjemahkan kebenaran. Berarti saya rubah nih. Apabila kebenaranmu tidak lebih benar dari kebenaran orang-orang Yahudi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Justru ini akan jadi absyur, karena dikatakan orang Yahudi juga kebenaran loh. Betul, begini Saudara Nandar. Ahli Farisi, dia merasa sudah lebih hebat, sudah lebih pintar, lebih cerdas menguasai seluruh hukum-hukum Taurat. Faktanya, di hadapan Yesus semua itu mentah. Di hadapan Yesus semua itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Salah satu contoh, saya ambil kisah perempuan yang berzinah, yang kedapatan berzinah. Lalu mereka ingin menguji Yesus. Nah, kita itu sedang berbicara apa agama, kan Bapak yang bertanya awalnya, apa agama para nabi? Ya kan, saya jawab Islam dengan ayat. Lalu Bapak tidak percaya kalau para nabi itu beragama Islam, termasuk daripada Yesus. Ternyata Bapak mengakui bahwa Kristen ini agama ejekan. Kata Kristen ini adalah ejekan dari orang-orang kafir di Antioquia. Tetapi kemudian seiring waktu berlalu, sekarang Kristen ini jadi agama. Padahal itu diksi ejekan dari orang-orang kafir di Antioquia. Tidak masalah. Iya, makanya saya tanya, ketika Yesus mengatakan apabila keberagamaanmu tidak lebih benar dari keberagamaan orang-orang Yahudi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa agama dari para murid pada saat itu? Apa agama yang dianut oleh orang-orang Yahudi pada saat itu? Itu sebetulnya pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Nggak usah lari kepada Yesus begini, Yesus pertanyaan begitu. Mas Nandar ini sesungguhnya tidak memerlukan jawaban. Karena apa? Kan saya balik bertanya, saya lontarkan, Anda kan bertanya ke saya apa agama Yesus, apa agama orang-orang Farisi, ahli Taurat. Sekarang saya balik tanya. Iya. Apakah Yesus pernah dalam catatan Alkitab, ya, dia berkata agama Kristenlah agama di sisi Tuhan, di sisi Elohim, di sisi Eloah. Kan nggak ada diksi seperti itu. Karena Kristen memang bukan agama para murid. Kristen itu agamanya Paulus.
Kalau Bapak Loh, bertanya apa agamanya Yesus di dalam Yohanes 14 ayat ke-27, tadi sudah saya sampaikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Shalom animash irlahem et iya. slomi Ya, aninoten Anda lahem. tak perlu mengulang-ulang itulah. Saya Terus, menghargai apa iya. yang Anda simpulkan, apa yang Anda klaim bahwasanya Yesus meninggalkan ajaran Islam. Sementara kalau kita membaca secara garis besar dua ajaran ini, ya, Ah, ajaran Yesus dan ajaran Nabi Anda itu ah. berseberangan sangat tajam. Di mana Ajaran itu, yang satu mengajarkan kasihi musuhmu, yang satu tidak. Loh, Itu bagaimana? loh di dalam Bapak nggak baca Matius, ya, Matius 5 ayat 30 kata Yesus, "Aku datang bukan untuk membawa damai. Aku datang untuk Eh, membawa pedang." Sebentar, Pak, jangan dipotong oke. dulu, jangan dipotong Itu dulu. bisa saya, ya, Sebentar. Jangan, ya. nanti kan Bapak mengatakan Hmm, ajaran Islam begini, ajaran Yesus begitu. Bahkan Yesus itu mengajarkan pedang, Pak. Bapak masih ingat nggak ketika para murid disuruh menjual jubahnya untuk membeli pedang? ya. Tetapi setelah murid membeli pedang, Yesus kurang strategi perangnya. Karena Oh kenapa? ya. Sebentar Pak ya. Yesus itu mohon maaf plan dalam hal ini. Di awal Masa. dia ada semangat atau gairah untuk berperang sehingga para murid disuruh untuk membeli pedang, tetapi dia lupa untuk mengukur kekuatan. Ya, Ya, orang Roman Empire atau kerajaan apa Imperium Romawi itu kan besar, ya, tentaranya berjibun. Yesus mikir, ya, waduh, muridku cuma 12 orang nih. Mereka beli ya. pedang 12 orang, katakanlah satu-satu pedang. Ngelawan satu rompi Romawi aja udah keok itu. Makanya Yesus Oke. katakan, makanya ketika para murid udah bersemangat sehingga dia ada yang kemudian menebas telinganya salah satu rabi kalau tidak salah itu ya. Itu kan oleh Yesus disembuhkan. Kemudian Yesus urungkanlah sarung pedangmu itu, karena Yesus sadar betul bahwa ketika mereka berani melawan Roman Empire yang jumlahnya besar, mereka akan mati kutu. Makanya Yesus urungkan niat untuk berperang. Bapak tahu tidak? Yesus itu Hmm, menggebu-gebu ingin menggenapi nubuatan para nabi bahwa Mesias oke. itu akan menjadi raja. Di dalam Lukas 19 ayat ke-27 Yesus katakan apa? Tunggu dulu. Sebentar Pak, saya jelaskan Jangan sampai selesai. melebar. Satu-satu Saya nanti. jelaskan sampai selesai. Kalau Yesus itu mengajarkan peperangan. Di mana Di itu dalam ayatnya? Lukas, Pak, di dalam Lukas 19 ayat ke-27, Yesus mengatakan apa? Apabila seteruku ini tidak Oke. suka aku jadi rajanya, maka bawalah mereka kemari dan isdetkanlah mereka di hadapan aku. Itu ajaran buas Oke. daripada Yesus loh, Oke. Ayat mengajarkan ke berapa? pemberontakan. Ayat ke berapa biar saya jelaskan? Lukas 19 ayat 27, ketika Yesus memperumpamakan dirinya sebagai seorang raja yang menggebu-gebu ingin menggenapi nubuatan para nabi bahwa Mesias itu adalah seorang raja. Hmm. Nah, Oh ternyata begitu. Yesus tidak Tunggu dulu. memiliki ya Pak, sebentar. Yesus tidak Ya, memiliki daya dan upaya sehingga Mesias aku yang udah paham. Aku udah Mesias paham itu. terakhir itu Nabi Muhammad, Mesias Oke, terakhir itu. silakan. Saya, Mas Nandar, Ya, Anda terlalu silakan. panjang menguraikannya. Saya hargai klaim-klaim Anda. Anda tidak mau Bukan klaim, Pak. silakan. Ya, tunggu Bukan dulu. klaim. Silakan. Ini Lukas 19, Iya. Anda langsung comot ayat 27-nya ya. Iya. Saya bacakan ya Iya, 27-nya. silakan. Lukas 19 ayat 11. Itu kan perumpamaan, Bro. Mas Nandarku. Itu Iya, terus? perumpamaan amsal. Bukan arti yang sesungguhnya. Terus? Anda kan langsung nggak baca apa ya? Ya, Hanya baca saya. mencomot-comot. Terus. Ya kali ini kan perikopnya aja udah jelas. Perumpamaan tentang uang mina. Ayat 27 mengatakan ini peperangan. Bukan. Ini bagaimana mungkin Mas Nandar menyimpulkan bahwasannya di Injil Lukas pasal 19 ayat ke-27 itu adalah perkataan Yesus yang mengajak berperang. Tidak. Saya sudah jelaskan tadi. Mas Nandar lupa bahwasannya dimulai dari ayat yang 11 dengan perikop atau judul perumpamaan tentang uang mina, ya. Yesus itu sedang membuat perumpamaan kepada
orang-orang yang mendengar ketika dia berkhotbah bahwasanya setiap kita memiliki talenta. Nggak mungkin setiap manusia itu dilahirkan ke dunia ini tidak memiliki talenta. Bapak tahu nggak bahwa orang-orang Yahudi itu ya merindukan Mesias. Mesias yang iya, sebentar ya, saya akan dipotong dulu. Jadi orang-orang Yahudi itu merindukan Mesias yang akan membebaskan mereka pada saat itu dari penjajahan. Termasuk penjajahan yang terbesar itu Imperium Romawi. Datanglah Yesus ngaku Mesias, tetapi dia nggak punya kerajaan, tapi dia nggak memiliki kekuatan. Makanya Yesus itu berimajinasi di dalam Yohanes 19:27. Barang siapa seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya, bawalah mereka kemari dan isdetkanlah mereka di hadapan aku. Itu bukanlah sebuah perumpamaan, Pak. Itu perumpamaan yang untuk digenapi, Pak. Karena tidak mungkin Yesus itu kan sering dikatakan Yesus adalah raja di atas segala raja dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya Yesus tidak pernah menjadi raja. Yesus bercita-cita ingin menjadi raja. Makanya di dalam Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu dalam bentuk perumpamaan atau kiasan, kata Yesus. Bapak catat Yohanes 16 ayat 25, kata Yesus, semuanya ini kusampaikan kepadamu saudara. Semuanya ini, sebentar Pak, jangan oke, ntar aku lupa nanti. Kata Yesus, semuanya ini akan kusampaikan kepadamu dalam bentuk perumpamaan, dalam bentuk kiasan. Tetapi pada saatnya nanti, aku tidak lagi menggunakan perumpamaan. Jadi memang Yesus katakan, ya, kalau ada orang yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa mereka kemari dan isdatkanlah mereka di hadapan aku. Salah satu manifestasi, salah satu penjawantahan dari Lukas 19:27, ketika Yesus menyuruh para murid membeli pedang, tetapi Yesus kurang strategi, tidak melihat kekuatan kawan-kawannya cuma sebentar Pak, kawan-kawannya cuma 12 orang. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu, Bapak dari tadi aja bicara saya dengar. Loh, terlalu panjang. Coba dibuka Yohanes 18. Ya dibuka dong Pak. Nanti saya terjeda lagi. Enggak, nanti Mas Nandan nggak percaya lagi. Ya silakan. Yohanes 18, Injil Yohanes 18 ayat 36. Jadi Mas Nandar tadi kan membuat satu disclaimer ya, bahwasanya Yesus itu kurang strategi lah. Loh iya, kurang strategi. Di awal murid-murid beli 2 pedang. Itu bisa saya jelaskan. Para murid dibeli pedang buat apa? Sekarang saya tanya nih sama Bapak sebelum kita berlanjut. Pedang itu difungsikan untuk apa, Pak? Pada saat itu? Buat baca dulu, Mas Nandar. Buka dulu ayatnya. Silakan Bapak buka ayatnya. Pedang itu untuk apa, Pak? Kan Mas Nandar yang mengajukan. Kok mengajukan? Tunjukkan dulu ayatnya. Loh. Pedang itu untuk apa, Pak? Saya tanya aja secara logis loh, Pak. Pedang itu kalau diimprovisasikan pada saat ini adalah AK-47. Ya minimal itu. Nah pada saat itu pedang untuk apa Pak? Pedang itu untuk berperang. Baca dulu. Kalau untuk nyembelih ayam, nyembelih domba itu pakai golok dulu, Pak. Oke, saya bacakan nih. Lukas 22 ayat 27. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka, kata Yesus. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi uang, punya pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Lukas 19 ayat ke-27, Yesus berencana melakukan pemberontakan terhadap Roman Empire. Di ayat ke-37 dikatakan begini, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi begini Pak, Yesus itu berusaha menggenapi nas kitab suci bahwa Yesus dan murid-muridnya termasuk orang-orang yang dinubuatkan sebagai para pemberontak. Untuk melakukan pemberontakan, Yesus mengatakan, siapa seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya,
Isdatkanlah dia di hadapanku. Nggak boleh, Dan Mas. sebentar, lupa. Jangan Ini ayatnya loh, Pak. dikorelasikan Pak, ke Pak. situ. Sebentar, Pak. Ini Lukas 22 ayat ke 36 37. Ketika Yesus berbicara tentang upaya pemberontakannya, itu pasal yang lebih apa? Pasal yang lebih kecil, yaitu Lukas 19. Ini Lukas 22, Pak. Jadi Lukas 22 itu adalah penjabaran apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam Lukas 19:27. Siapa seteruku, kata Yesus, yang tidak suka aku jadi rajanya, ya, isdatkanlah mereka di hadapan aku. Der, dor. Saya ulangi, dengarkan baik-baik. Lukas 19:27. Yesus memperumpamakan dirinya sebagai seorang pemberontak dengan mengatakan apa? Siapa seteruku yang tidak suka Yesus jadi rajanya, maka bawalah mereka kemari dan rekkanlah mereka di hadapanku. Yesus mengajarkan mengisdatkan orang loh. Dan di pasal berikutnya, pasal yang lebih tinggi, Lukas 22 ayat ke-36, kata Yesus, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang mempunyai jubah, hendaknya dijual untuk membeli pedang. Pedang itu bukan untuk menyembelih ayam atau domba, Pak, tetapi untuk nanti saya lupa lagi loh, Mas Nandar. Iya. Jadi gini ya, di Lukas 19 itu dimulai dari ayat yang ke-11 ya. Ke berapa ini? Sebentar. Dimulai dari ayat ke-11 dengan perikop perumpamaan tentang uang mina. Saya harus jelaskan sekali lagi ya, teman-teman yang di bawah biar dengar juga. Ini merupakan perumpamaan, amsal. Ya, namanya juga perumpamaan. Bukan sesuatu yang faktual. Tunggu dulu. Ini kan berkata tentang talenta. Contoh, bagi Tuhan, setiap orang yang dihadirkan di dunia itu memiliki talenta. Tuhan mau setiap orang, jika nanti di hari penghakiman, talentanya itu tidak menghasilkan apa-apa, ia akan dihukum sesuai dengan narasinya ini. Gitu. Jadi kalaupun saudara Nandar, Mas Nandar bilang yang 27, Mas Nandar tadi kunci di situ ya. Ini alegoris. Ini ayat itu biar saya jelaskan. Alegoris. Akan tetapi semua seteru, contoh, siapa seteru Yesus? Seteru Yesus adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus bahwa Dialah satu-satunya Mesias, juru selamat yang sudah datang. Bapak jauh itu, Bapak. Jauh. Ini kan alegoris. Ini alegoris. Saya katakan ya, Yesus kerajaannya itu bukan di dunia ini. Dia bukan berbicara tentang kerajaan dunia, tetapi kerajaan yang akan datang. Ya, bukan kerajaan surga. Bapak mengatakan kerajaannya kerajaan di sorgawi. Terus saya katakan berarti Mesiasnya bukan Mesias di dunia ini, karena Mesias yang dijanjikan itu adalah Mesias yang seorang raja, Mesias yang akan membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan, dan Mesias yang dijanjikan di dalam Torah dan kitab Tanakh itu adalah seorang Mesias yang akan menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa dan dia tidak akan patah terkulai. Di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 5. Gimana sih? Sekarang Bapak itu comot-comot ayat loh, Bapak. Enggak, saya enggak cocok ayat. Sekarang silakan baca di Yohanes 18 ayat 36. Ya. Bahwa sesungguhnya kerajaan Yesus itu bukan di dunia ini. Ya, tetapi kerajaan kekal, kerajaan sorga nanti. Baca dulu lah. 18, Injil Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, saya baca aja ya secara cepat ya. Jawab Yesus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Iya toh? Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Raja hayalan. Kok hayalan bagaimana? Enggak, ini ada yang komen raja hayalan. Nah, sekarang saya tanya nih Pak ya. Orang-orang Kristen, mungkin termasuk Bapak, ketika membaca Yesaya 42 ayat ke-4 nih. Aku baca dari ayat pertama ya, Yesaya 42 ayat ke-1 sampai ke-4. Lihatlah, Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 saya bacakan.
Bapak Ya, tinggal dengarkan jelas. aja. Lihatlah, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Ya, Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, ya. oke, sebentar. Ini diakui oleh Yesus sebagai nubuatan untuknya. Matius 12:18-21. Nah, dilanjut ayat itu, ia tidak akan berteriak atau tidak akan menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan-jalan. Buluh yang Menyaringkan, sebentar Pak, belum menyaringkan, selesai. bukan memperdengarkan, menyaringkan. Jangan diganti. Ayat keduanya itu memperdengarkan, Pak. Bapak baca sendiri. Menyaringkan, Loh. menyaringkan, Iya, sebentar nih. menyaringkan. Ah, nggak Iya. percaya. Saya tunjukkan kepada Bapak. Nggak percaya nih si Bapak nih. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ayat ketiga, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan menjadi patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Ya, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Nah, ini Mesias ini akan menaklukkan hukum di bumi, Pak, bukan di sorga. Dor, terimalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Bagaimana, Mas mengatakan, benar Pak, Nandar? kalau Bapak mengatakan Yesus kerajaannya di sorga, berarti Mesiasnya palsu, Pak. Karena Mesias yang dirindukan, yang dijanjikan oleh Nabi Yesaya, yang dirindukan oleh orang-orang Yahudi, kerajaannya itu di bumi. Penaklukannya juga di bumi, bukan di sorga, Pak. Ya, oke, saya jelaskan. Justru Iya. itu kesalahpahaman orang-orang Yahudi pada Kok masa Bapak menyalahkan orang-orang Yahudi? Tunggu Itu dulu. ayatnya loh, Jangan. Pak. Tadi kan saya mendengarkan, sekarang giliran saya lah, biar saya jelaskan. Jadi biar nggak rancu Iya. nih. Sekarang Ya, biar saya sekarang jelaskan saya dulu. dengar, Ini sekarang saya Yesaya dengar dari Bapak tadi 42, tuh. ini nubuatan kepada Yesus. Iya. Ya, satu-satu kita bedah, ya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, ya. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Yang ngomong aku ini siapa? Aku berkenan. Berarti kan Bapa Sorgawi. Ya, Oke? terus? Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Ya. Nah, itu sejalan nanti ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, itu langit Lanjut terbuka. aja, Pak. Lanjut aja, Pak. Nggak usah ke situ. Roh Lanjut Kudus aja, turun ke atas ayat ini Yesus. lanjut. Nah, Terus? ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau Oh, salah, Pak. Ketika dia ketika disalib dia menyaringkan suaranya, Pak. Ya, ketika disalib itu dia pon Mas megale. Nandar, Pon megale, Pak. gunakan intelektualitas Anda. Loh, kok Anda baca dulu, intelektualitas? tunggu dulu ayat 2 itu sampai tuntas baca. Kan di jalan. Emang kalau disalib itu di jalan? Di jalan, Pak, di Golgota itu di jalan itu, Pak. Kok Anda Makanya katakan Maria itu di Magdalena jalan? melewati Di jalan itu kan maksudnya sedang berjalan, sambil berjalan, sambil berteriak. Itu maksudnya lu, Mas sama, Nandar. Pak. Dia tidak akan Dia berteriak. tidak akan berteriak atau Nah, tidak akan menyaringkan berteriak, suara. kan? Makanya Oke lah, lanjut. berkali-kali, Gak apa-apa, lanjut terus. buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ini kan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Terus Begitu. ayat selanjutnya Ini nyambung kan, itu. tunggu dulu, ayat 3 ini kan buluh dan sumbu itu kan alegoris. Alegori lagi. Bapak surganya, Sekarang gini, surganya kiasan, sunatnya Kan biar saya jelaskan kiasan, dulu. alegori Dulu, Mas semua. Nandar. Mana? Ini, Surganya kiasan, Dulu. kerajaannya kiasan. Lalu Sekarang saya kapan jadi tanya, kenyataannya? apa pentingnya bulu itu diputuskannya? Apa pentingnya sumbu yang mulai redup itu dipadamkannya? Kalau itu arti yang sesungguhnya. Nah, makanya Bapak lanjut baca ayat selanjutnya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak patah terkulai. Makanya Yesus itu sebetulnya nggak disalib. Karena kalau dia disalib dan dia patah kakinya, dia itu menegakkan hukum di bumi. Sejak kapan Yesus menegakkan hukum di bumi? Kerajaan aja kagak punya, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Sejak kapan semua pulau ini tuh nubuatan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Yesus. Kalau Nabi Muhammad jelas menegakkan hukum di atas segala bangsa-bangsa, dan segala pulau mengharapkan kedatangan Nabi Muhammad.
Bukan untuk Yesus. Yesus mah mati, ini mah nggak mati nubuatannya, Pak. Dor. Kena lagi Bapak. Udah mulai, Enggak, Bapak ini enggak, Pak. Saya herannya begini ya, Pak. Kenapa teman-teman Kristen ini gunakanlah alegori intelektual. semua loh? Surganya alegori, Sekarang saya tanya, pedangnya alegori. Enggak, saya tanya nih Pak, jujur nih Pak. Saya tanya nih Pak, kenapa Mesiasnya alegori? Kenapa surganya alegori tetapi Mesiasnya nggak mau alegori? Sedangkan orang-orang gini aja Pak, saya mau tanya jujur nih sama Bapak nih. Orang-orang Yahudi itu mengharapkan Mesias seorang raja yang mampu memimpin mereka untuk membebaskan mereka dari semua bentuk penjajahan. Karena orang Yahudi itu sampai zamannya Yesus dijajah oleh bangsa oleh orang Romawi, Roman Empire. Bahkan Yesus sendiri tunduk dan patuh di dalam pemerintahan Pontius Pilatus di Israel dari penjajahan. Makanya hal itulah yang membuat orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Yang saya tanya nih Pak, yang saya tanya, kenapa Bapak mengatakan kerajaannya itu kerajaan alegori, kerajaan di sorga, sementara Mesiasnya Bapak paksakan dia ada di bumi? Anda sebenarnya membuat narasi yang nggak ada hubungannya ke Muhammad. Gak ada sama sekali. Ada hubungannya Nabi Muhammad, ada lah. Ini kan sekarang gini, ini kan dua entitas yang berbeda. Satu Yahudi Israel, satu Arab. Bagaimana mungkin? Bapak, nggak usah Pak, nggak usah ke logika sehat Pak, dulu lah. nggak usah pakai, nggak usah. Pak, bagaimana ini dua entitas kok jadi dicampur adukan? Nggak usah. Ya udah, nggak usah bahas Nabi Muhammad. Kita kupas aja ini. Kok bisa Mesiasnya kenyataan tetapi kerajaannya alegori, Pak? Ini gimana, Pak? Sementara Yesaya 42 ayat keempat, Mesias yang dirindukan oleh bangsa Yahudi, oleh orang-orang Yahudi adalah seorang raja, bukan seorang yang beralegori. Benar begini, saudara Nanda, Anda itu tidak ubahnya dengan orang-orang Yahudi pada masa itu, pada masa zaman Yesus. Iya, karena salah persepsi gitu loh. Salah mengerti, sama dengan, tunggu dulu, jangan dipotong dulu. Sama dengan orang-orang Farisi yang katanya jago, ahli Taurat, nyatanya di hadapan Yesus itu tidak ada nilainya. Anda sepertinya sama dengan mereka. Jadi memahami Yesus itu adalah mereka anggap sebagai raja yang harus bertempur, memimpin orang Israel untuk bertempur, berperang, pertumpahan darah habis-habisan dengan orang Romawi. Padahal misinya Yesus kan udah jelas. Bahkan ketika Anda membaca ketika kelahiran Yesus, malaikat Gabriel yang Anda sebut sebagai Jibril, itu kan dia datang dikatakan untuk menghapus dosa. Bagaimana sih kok Anda tiba-tiba kok menjadi menggado-gadokan ini semua? Yesus datang ke dunia ini bukan mendirikan kerajaan di bumi, bukan. Makanya baca dulu itu Yohanes pasal 18 ayat 36. Sekarang saya tanya kepada Bapak, Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi itu Mesias yang alegoris atau bukan? Dor. Saya ulangi nih. Mesias yang dijanjikan Allah kepada orang-orang Yahudi adalah Mesias alegori atau Mesias yang nyata? Ya, sebentar. Saya buka sebentar, tinggal dijawab aja, ceramah lagi. Bapak ini gimana sih? Loh, gimana sih ini, Pak? Ini Pak ya, saya tanya. Saudara Nandar, kita bukan sedang bersilat lidah di sini. Kita bukan sedang bersilat lidah. Tetapi sekarang kita sedang menunggu data. Pak, ya. Sekarang saya tanya nih ya. Oke. Kenapa orang-orang Yahudi itu menolak Yesus? Itu bukan kesalahan 100% orang Yahudi sebetulnya menurut saya. Ini ya, sekali lagi nih. Kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Itu bukan kesalahan 100% dari orang Yahudi. Saya katakan begitu. Kenapa? Karena Mesias, sebentar Pak, tadi Bapak ceramah saya dengarkan. Karena Mesias yang dijanjikan oleh Allah di dalam tanah bukan orang kere, bukan orang yang lemah tersalib di dalam tiang saliban, di dalam tiang salib Pak. Tetapi di dalam Pak, sebentar Pak, Bapak alegoris mulu dari tadi. Yesaya 42 ayat keempat, Mesias yang dirindukan oleh orang Yahudi adalah seorang raja yang lebih hebat daripada Daud, yang akan membebaskan mereka dari semua bentuk penjajahan. Tiba-tiba datanglah ucuk-ucluk Yesus
Datang ucul-ucul Yesus. Tunggu dulu saudara Nandar, tunggu Sebentar, dulu. Jangan menggunakan diksi ujuk-ujuk ya. Ini Pak, ucluk-ucluk itu bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Jawanya moro-moro. Kalau dalam Artinya kan bahasa tiba-tiba. lah iya itu tiba-tiba. Kenapa Bapak marah loh? Atau siapa? Loh Bapak kok saya bilang ucluk-ucluk kok marah? Itu kan tiba-tiba. Kalau dalam bahasa Jawanya kalau moro-moro. tiba-tiba enggak, saya akan tolak itu Mas Nandarku. Karena begini. Ya udah saya ganti nih. Bukan. Ini kan sesuai dengan data. Kita buka data. Ini bukan kata saya. Ini Mas Nandar sudah baca Alkitab. Praise the Lord ya. Iya. Saya juga sudah baca Alkitab. Jadi kalau diksi yang saudara Nandar katakan ujuk-ujuk tiba-tiba datang, saya tolak gitu loh. Masalah ucluk-ucluk aja nih. Nah, nggak usah dibahas ucluk-ucluknya, Pak. Jangan dibahas ucluk-ucluknya. Saya pakai kata ucluk-ucluk aja langsung dimarahin. Bukan marah, saudara Nandarku, bukan marah, karena itu nggak tepat lah. Ya udah, saya ganti kan, tinggal di Nandar ganti, jangan pakai ucluk-ucluk. Nah, iya. ya udah, saya ganti. Oke, saya ulangi nih Pak. Saya tanya nih sama Bapak nih, tolong dijawab jujur. Mesias yang dirindukan oleh orang Yahudi itu Mesias yang alegoris atau Mesias yang nyata? Terkait ke Yesus. Loh, alegoris atau nyata? Udah gitu aja. Nyata atau alegoris? Boleh saya pakai data? Oh iya, silakan. Alegoris atau nyata? Kita pakai data ya. Iya, alegoris atau Yesus, nyata? Saudara Nandar dan semua muslim di seluruh dunia, termasuk orang-orang Yahudi, pakar-pakar teologi Taurat di zaman Yesus, salah paham, salah mengerti, salah persepsi tentang jati diri Yesus. Karena Matius 1 ayat yang ke-21, silakan dibaca, atau saya aja secara cepat saya baca ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dosa. Oke, sekarang saya tanya lagi nih, Bapak. Jadi menurut Bapak Mesias itu yang akan menyelamatkan dosa begitu ya? Oke. Umatnya dari dosa. Menyelamatkan umatnya. Sekarang saya tanya nih, Mesias yang dijanjikan kepada orang Yahudi adalah Mesias yang dijanjikan untuk membebaskan orang Yahudi dari penjajahan atau membebaskan dari dosa? Dari dosa. Loh, membebaskan dari dosa. Bukan hanya itu Pak. Tunggu, saya jelaskan. Dari penjajahan Pak. Tunggu. Baca Yesaya 42 ayat ke-1 sampai ke-4. Di ayat ke-4 itu Mesias itu akan apa? Akan menegakkan hukum kepada bangsa-bangsa dan akan menaklukkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa kan? Bangsa-bangsa menakluk. Sekarang saya tanya, bangsa apa? Sekarang saya tanya nih sama Bapak. Bangsa apa yang pernah ditaklukkan oleh Yesus? Dor. Gak ada. Berarti Mesiasnya alegoris Pak. Udah jawab aja. Mesiasnya alegoris. Bentar. Yesaya 42 ayat ke-4. Ia sendiri Pak. Sebentar Pak, saya bacakan ya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, tidak akan patah terkulai. Yesus patah terkulai di tiang salib. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Tuh, bukan hanya di Romawi, bukan hanya di Israel, tetapi di bumi. Segala pulau akan mengharapkannya. Pengajarannya bro. Ya Pak, aduh. Pengajarannya jangan diganti-ganti. Pengajarannya sampai ia menegakkan hukum di bumi. Susah. Nah, ada Pak. Kalau bicara tentang keadilan, Yesuslah satu-satunya. Mana ada Pak, orang di situ nggak ada kok. Ini kan loh, di situ dikatakan dia akan menaklukkan bangsa-bangsa. Sekarang saya tanya, bangsa apa yang ditaklukkan oleh Yesus? Nggak ada. Mas Nandar, nggak ada di sini loh, nggak ada di Yesaya 42 itu menaklukkan. Supaya ia menyatakan hukum, justice, keadilan, law. Ya. Nih, saya baca nih ya. Saya baca nih Pak ya. Ia sendiri tidak akan pudar dan tidak akan tidak akan patah terkulai. Yesus patah terkulai Pak. Sampai aduh. Nanti saya lupa. Nih, maksudnya di sini itu Mas Nandar, bukan dalam pengertiannya dia karena dia mati di atas kayu salib itu bicara tentang pudar, bukan itu maksudnya. Ini patah maksudnya terkulai. Itu pengajarannya.
Pengajarannya Hukum-hukumnya apa itu, di sini? Ia tidak akan. hukum-hukumnya tidak pudar. Bukan itu, Pak. Di sini berbicara dia, Pak, bukan pengajaran nih. Dia sendiri nih tidak akan pudar dan tidak akan patah terkulai Betul, sampai. Pak, betul. Bapak belajar bahasa Indonesia atau tidak sih waktu kelas 5 SD? Hah? Aduh, Mas Nandar, Oh, ini justru jelas Mas loh. Nandar, saya Jelas loh, Pak. sanksi nggak paham dengan ini. Aduh, si Ia Bapak sendiri ini. maksudnya itu, Mas Aduh, Nandar, ya ia Allah, ini susah sekali nih. pengajarannya tidak akan pudar. Aduh, pengajarannya apa? Orang jelas di situ yang tidak akan Katanya, pudar itu orangnya, Pak, bukan pengajarannya. lanjut Ya sampai ia menegakkan Allah. hukum. Lanjut Mas Nandar, sampai ia menegakkan hukum di Iya, bumi. dia Iya, tidak akan patah terkulai sampai dia menegakkan hukum di atas bumi. betul. Yesus Jadi, boro-boro menegakkan hukum di atas bumi. Orang dia aja ke bangsa Israel aja nggak bisa, Roman Empire aja nggak bisa ditaklukkan sampai dia itu kan berbuat makar, Pak. Lukas 19:27. Mas Nandar, hati-hati. Loh, Hati-hati. Bapak, Bukan Bapak KBBI, tunggu dulu Mas sebentar, Nandar. Pak. Makar Sebentar, itu Pak ya. apa? Iya, Tunggu sekarang dulu, saya makar. sekarang gini. Ralat Pak, dulu. saya Kata nggak makar mau itu meralat, saya nggak mau Oh, meralat. Orang Yesus berbuat silakan. makar kok. Lukas Silakan 19 Anda. ayat Oke, 27. Anda bertahan di situ. Iya, Saya nggak bisa. sekarang Bapak buka ya, Yesus sendiri mengakui ketika Yesus mengatakan siapa seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya, maka bawalah mereka kemari. Pak, jangan dipotong dulu, Pak. Sirkuler lagi sih. Pak, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Saya mengedukasi Bapak loh. Nih di dalam bahasa Ibrani di kaos saya Ani Moreh. Saya ini guru mengajari jemaatnya. Dengarkan. Atau dalam bahasa Arabnya Ana Muda Risun. Dalam bahasa Ibraninya Ani Moreh. Oke. Nah, Pak, Kejadian 49 ayat ke-10. Tonggak kerajaan, sebentar, Pak. Tonggak kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ya. Ataupun lambang pemerintahannya dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jangankan bangsa-bangsa, Pak. Menurut Anda siapa itu? Menurut Anda siapa itu? Ini Nabi Muhammad. Cuma orang-orang Kristen, sebentar, Pak. Sebentar. Jangan dibantah dulu. Ini Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sejarah mencatat banyak menaklukkan bangsa-bangsa. Lo bener ini. Sementara Yesus jangankan menaklukkan bangsa-bangsa. Lukas 22 ayat 36-37. Tadi ayat berapa? Kejadian 49 ayat berapa? Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Muhammad itu Yehuda apa bukan? Aduh, Pak, tongkat kerajaan. Sebentar, Pak. Iya, saya jawab. Saya jawab. Dengar saya. Tonggak kerajaan ini tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi tidak akan beranjak dari Yehuda sampai yang berhak datang. Ya, saya bacakan ayatnya nih. Tonggak kerajaan tidak akan beranjak dari si Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sekarang saya tanya kepada Bapak, bangsa-bangsa mana yang takluk kepada Yesus? Jangankan bangsa-bangsa, satu kompi Romawi saja Yesus lari terbirit-birit. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Nih biar didengar juga. Oke, bisa jelaskan. Saya udah paham itu. Ini Kejadian 49 itu berbicara tentang Yakub sebelum meninggal. Di hari tuanya dia memberkati ke-12 anaknya laki-laki. Mulai dari anak sulungnya Ruben sampai ke Yusuf, ya, itu diberkati. Dari semua keturunannya ini hanya satu yang beroleh berkat istimewa, yaitu anak dari istri yang pertamanya, Lea, yang bernama Yehuda, ya. Nah, jadi di sini ditulis ya, Yehuda, engkau akan dipuji, ayat 8-nya dari pasal Kejadian 49. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan. Gak usah ke situ, Pak. Bapak ini terlalu bertele-tele. Ini
Ya gini loh. Jadi Anda orang yang berhak atas kerajaan ini kan kerajaan itu tidak akan beranjak dari Yehuda. Sekarang saya tanya, mengklaim Muhammad garis Aduh. keturunannya itu dari Ismail, putranya si Ibrahim, ya. Iya, Sedangkan sedangkan Yesus, sekarang Yesus, dari garis sejak kapan keturunan Yesus Ishak. keturunan Yehuda? Sekarang saya tanya, Yesus kapan keturunan Yehuda? Orang Bapak tahu nggak? Sekarang saya tanya nih, Yakub itu punya berapa anak? Apakah Yakub punya anak perempuan? Ada Saya tanya. satu. Hah? Satu. Kenapa nggak menjadi bagian dari 12 suku Israel? Sementara anaknya itu bukan hanya 12. Garis keturunan dari bapak. Nah, kenapa Yesus kok nyambungnya ke Daud dan nyambung ke Yehuda, sedangkan Yesus tidak punya bapak? Dor, ayo kon. Tapi ibunya dari suku apa? Sekarang Ibunya saya tanya. kan Yehuda. Sekarang saya tanya, ibunda Nabi Muhammad itu Aminah dari suku mana? Dari Yehuda juga. Kata siapa? Dor, kenalan loh. Sejarah Islam mencatat, Pak. Anda betul-betul kacau banget loh. Loh, kok Jadi di kacau? sinilah, Loh, Aminah itu dari Yehuda. Loh. di sinilah Pak. kelihatan kalian itu memaksakan, memaksakan apa? garis keturunan Muhammad Bapak, itu dari Bapak. Ishak. Sementara Aminah yang itu, sudah Pak. dipahami Aminah oleh umat itu. Muslim adalah Muhammad Aminah itu itu. keturunannya dari Ismail. Bagaimana Aminah itu. mungkin? Ini kan berkat dari Yakub kepada Yehuda. sama, Pak. Sama saya juga. Kalau Bapak mengatakan garis keturunan Yahudi, garis keturunan Israel itu dari seorang laki-laki, kan anaknya Israel atau anaknya Yakub itu kan bukan hanya laki-laki, ada yang perempuan. Tetapi kenapa suku Israel itu hanya 12 sementara anaknya lebih dari 12? Ayat 1 dibaca. Itu silsilahnya semua. Iya, itu sekarang saya tanya, nyambung ke Yahudanya itu dari garis keturunan siapa? Kalau dari garis keturunan ibu, berarti ini paksakologi. Orang Yahudi nggak pakai sistem matrilinear kok, menggunakan dari sistem bapak kok. Begini lagi, Jor kena lagi. Kalau bapak konsisten, Pak, berarti suku Israel itu bukan 12, Pak. Tunggu dulu. Iya. Silakan. Yusuf itu dari garis keturunan. Oke. Dari ketika ia menjadi manusia, karena nanti kalau Bunda Maria hamil, Bapak sinyalnya sinyalnya jelek. Tanpa didampingi itu. Tunggu dulu ya. Makanya Yusuf waktu itu ketika mereka sudah bertunangan, Yusuf mengetahui Bunda Maria itu hamil. Padahal mereka belum bercampur. Lalu karena dia ingin tidak mencemarkan nama baiknya Maria, dia ingin diam-diam menceraikannya. Ingin memutus hubungan mereka ini. Tetapi datanglah malaikat dalam mimpi kepada Yusuf supaya jangan ragu-ragu mengambil Maria. Karena kalau figur bapak itu nanti orang-orang Yahudi yang hukumnya sangat keras itu akan menghukum mati Maria. Paham nggak? Udah? Makanya Yusuf diminta tetap harus mendampingi Maria sampai kelahiran Yesus. Begitu itu adanya. Pak, dengarkan saya, Pak. Anda komen begitu, sebentar, Pak. Bukan saya mempelintir, Pak. Yakub alaihi salam atau Yakub alaihi shalom. Sebentar, Pak. Jangan dipotong. Yakub alaihi salam atau alaihi salam memiliki 13 anak. Ya, 13 anak. 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan namanya Dina. Kenapa suku Israel ini tidak pernah dianggap dari Dina? Maksud saya, kenapa Dina tidak dianggap menjadi suku Israel? Harusnya kan 13 suku Israel. Yang satunya dari perempuan yaitu Dina. Kenapa? Karena menggunakan sistem patrilineal, ya, dari bapak. Ini Yesus nggak punya bapak. Nyambungnya dari mana? Kalau bapak mengatakan dari Yosef, Yosef itu bukan Pak, Yosef itu bukan bapaknya Yesus.
Yosef itu bukan Aduh, anaknya. Anda ini betul-betul Loh, Yosef itu bukan bapaknya Yesus. Kalau Yesus bapaknya Yosef. Ya oke, saya udah paham lah. Saya Iya. jelaskan ya. Secara biologis kita tolak Yusuf bapaknya Yesus. Secara Iya. biologis. Tapi demi keamanan Bunda Maria Demi dan supaya dia lolos, keamanan. tunggu dulu saya jelaskan. Kan ada ayatnya, ada Demi dijelaskan di sini keamanan. loh. Sejak kapan, Loh. Pak? Enggak, sejak kapan Mesias itu? Sejak kapan Mesias itu keturunan dari keamanan, Pak? Saya tanya nih. Anda mau dengar nggak penjelasan ini? Saya jelaskan. Iya, justru saya heran. Ada ayat, Mesias ada ayat yang menunjang. Ada ayat yang menunjang ini. Begini loh, ya. Ketika Mesias Yusuf dan Maria sudah bertunangan, ya sudah baca toh. Jadi kenapa baca saya? Nggak, pertanyaan saya, kenapa Mesias ini kan ada beberapa hal kenapa orang Yahudi menolak Yesus. Pertama, Mesias yang dijanjikan di dalam Torah, di dalam kitab Ketubim, di dalam Neviim, di dalam kitab Yesaya, Mesias seorang raja, keturunan Yahudi, keturunan Yehuda. Sejak kapan keturunan Yahudi itu ada keturunan Yahudi keamanan, yaitu aslinya bukan Yahudi tapi tiba-tiba jadi Yahudi. Terus Anda kemudian yang ketiga adalah Mesias itu bukan makna alegoris, tetapi dia nyata, mampu dan dapat menaklukkan bangsa-bangsa sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian 49 ayat 10, Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Sekarang negara mana, bangsa mana yang pernah ditaklukkan oleh Yesus? Makanya Yesus itu ditolak oleh bangsa Yahudi sebagai Mesias karena tidak menggenapi nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. Oke. Anda mengklaim sudah membaca Alkitab. Anda, saya rasa membaca Alkitab itu seperti membaca komik, ya, seperti membaca koran. Bukan. Tidak betul-betul dipahami. Oke. Sekarang saya tanya nih. Sekarang saya tanya, sekarang nggak tanya Yesus, Pak. Dan semua Muslim lainnya. Kalau untuk kepentingan Muhammad, tarik garis dari Yehuda, tarik garis dari Ishak. Tapi ketika ada kelemahan-kelemahannya, Anda tolak itu. Saya tanya. Ini bicara tentang orang yang kok Anda tarik-tarik. Sekarang saya tanya, Pak, di mana ada silsilah keamanan? Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Ada silsilah keamanan. Saya juga bisa ngaku saya ini keturunannya Yesus. Kalau saya jelaskan dulu. Keamanan. Sejak kapan ada silsilah keamanan? Saya jelaskan. Orang Yesus nggak punya bapak kok. Hukum Taurat berbunyi begini: jika kedapatan seorang perempuan hamil di luar nikah, hukumnya mati dirajam dengan batu. Ada ayatnya toh? Ada, kalau memang Anda sudah baca pasti Anda ingat itu. Ya toh? Nah, Yesus lahir tanpa ayah biologis. Sama halnya begini, Anda mengadopsi seorang anak dari umur 1 hari. Anda akan memberikan, kalau Anda punya marga, ya kasih marga ke anak tersebut toh. Lalu Anda membuat dokumen, ya, supaya anak ini menjadi sah di hadapan hukum dan di mata masyarakat, bahwasanya itu anak Anda sah. Iya toh? Nah, demikianlah Yesus itu. Secara hukum di masyarakat, hukum sosialnya, ya ayahnya itu yang diketahui orang Yahudi itu ya Yusuf. Begitu loh. Nggak bisa, Pak. Loh, kok nggak bisa bagaimana? Contoh Anda kalau sudah mengadopsi jadi anak, Bapak mengatakan, gini. Jadi Bapak mengatakan begini, kenapa Bunda Maria tidak dirajam? Karena Yesus anak Yosef gitu. Bener nggak? Bener apa enggak? Secara biologis. Loh, gimana sih katanya Yesus itu tanpa bapak? Iya, secara biologis. Enggak, Pak, secara biologis itu Yesus itu nggak punya bapak. Baik Islam maupun Kristen itu meyakini Yesus lahir dengan ajaib tanpa adanya hubungan badan. Betul. Iya, betul. Jadi saya tanya sekarang, kok Bapak pelin-pelan? Jadi Yesus itu anaknya siapa? The Son of God. Anaknya Tuhan, anaknya Allah kan?
Ya, Jadi bukan anaknya Yosef secara biologis. secara biologis ya bukan dong. Nah, gitu dong, jangan pelin-pelan. Ya Lalu iya, kenapa? Oke, sekarang pertanyaan itu saya. udah ngomong. Lalu kenapa Maria tidak dirajam? Pertanyaannya muter-muter. Ya nggak dirajam karena orang Yahudi melihat itu seolah-olah. Nih ingat ya, tanda Seolah-olah, petik. Tunggu seolah-olah dulu, tanda Yesus petik. anaknya Yusuf. Tanda petik. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu, terutama mereka para pegiat hukum Taurat, melihat Yesus itu sebagai the son of Joseph. Oke? Udah? Nggak paham Oh, lagi? salah Nggak tahu udah kalau Pak, saya salah nggak paham dah. Pak, Udah. salah Pak, Kalau kayak gitu udah. salah Pak. Kalau Nggak gini saya mau kasih bagaimana? tahu. Itu Bapak baca Ulangan 19:15. Ya. Ulangan 19 ayat 15. Jadi Maria, sebentar Pak. Maria ibunda Yesus tidak dirajam karena dipitnah oleh orang Yahudi melakukan hubungan zina dan lahirlah Yesus. Kenapa dia tidak dirajam? Bukan karena Yesus anaknya Yosef, bukan. Karena orang Yahudi tahu Yesus itu bukanlah anaknya Yosef. Dan dan prasangka tak terduga, sebentar Pak. Prasangka dari orang Yahudi, Maria itu diduga melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki, lahirlah Yesus. Lantas pertanyaan berikutnya, kenapa Maria tidak dirajam? Karena tidak ada saksinya. Baca Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai hal kesalahan apapun. Baca tuh. Aduh, Ulangan 19, sebentar Pak. Jadi Pak, sebentar Pak. Saya berbicara tentang Alkitab Bapak loh. Kenapa Maria tidak dirajam? Bukan karena Yesus dinisbatkan kepada Yosef suaminya Maria, bukan. Karena ketika Anda menyangkal ayat sebelum, jangan terguncang Pak. Jangan terguncang Pak. Jangan terguncang alegorinya nih. Anda cocok logi. Pak, kok cocokologi? Baca Ulangan 19:15. Kan Bapak begini. Saya tanya tadi, apakah Yesus anak Yosef secara biologis? Bukan. Yesus itu firman, menjelma menjadi manusia, rohnya Tuhan yang disampaikan oleh Roh Kudus, yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang bernama Yesus. Dia lahir secara ajaib tanpa seorang ayah. Baik Islam maupun Kristen mengimani bahwa Yesus lahir tanpa adanya seorang ayah. Lalu saya katakan, apakah Yosef ayah biologis dari Yesus? Bapak bukan. Lalu ayah biologis Yesus siapa? Son of God, Yesus anak Allah. Oke. Terus Bapak bertanya-tanya tadi, bahkan menyampaikan statement, Yesus itu anaknya Yosef. Makanya Maria tidak dirajam karena Yesus itu anaknya Yosef. Ini kontraproduktif dengan apa yang tadi Bapak katakan tadi, tapi tidak masalah saya. Nah, saya akan menjelaskan kepada Bapak. Wah, kabur. Kabur. Jadi Maria ibunda Yesus itu tidak dirajam karena orang Yahudi itu mengacu kepada Ulangan 19:15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai hal kesalahan apapun atau apapun dosa yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi hal itu dapat disangsikan. Jadi kalau nggak ada 2 orang saksi ketika Maria melakukan perselingkuhan atau perzinahan, itu nggak bisa dipidanakan. Sama hal itu pun diadopsi oleh KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana pun begitu, harus ada 2 orang saksi. Itu diadopsi dari kitab suci. Dor, si Bapak kabur akhirnya. Aduh.